All right, let's start this class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good Waalaikumsalam afternoon, warahmatullahi wabarakatuh. everyone. Oh, baru kedengeran? Waalaikumsalam Satu warahmatullahi wabarakatuh. aja nih. Oke. Alhamdulillah, we meet again. Thanks so much, everyone. I really appreciate you take the time to come to this makeup class. Oh, hang on. Someone just came in. Let's lihat dulu. Oh, Zudi. Okay. Welcome, Zudi. Now, today's topic is about the pronunciation practice. And today's lesson is on the silent H. Masih tentang silent letter. Tapi sekarang yang kita bahas tentang silent H. Bunyi huruf H yang tidak dibunyikan. Okay, what is it, Zudi? You just raise your hand. Kenapa, Zudi? Kepencet kayaknya. Oh, kepencet. Oke. Now, nah sekarang kita langsung mulai aja ya. Silent letters. Do you still remember the meaning of the silent letters? Masih ingat nggak ya pengertian dari silent letters? Silent letters adalah kata yang tidak dibunyikan. Silent letters are the letters that are not pronounced in a word. Jadi dalam bahasa Inggris itu selalu ada aja kata yang hurufnya tidak dibunyikan. Karena memang kalau bahasa Inggris itu pengucapan, pronunciation-nya itu lebih sering tidak sama dengan spellingnya, penulisannya. Karena bunyi huruf, phonics, dengan bunyi spelling itu berbeda. Jadi yang lebih sama dengan pronunciation itu bunyi phonics, bunyi huruf, bukan spellingnya. Oke, right. Next, kita lanjut lagi. Next slide. Ada banyak aturan. Now, let's take a look at the silent H rules. But don't worry, nggak perlu khawatir, katanya banyak nih. Nah, there are 7 rules in silent H. Kapan sih huruf H itu tidak dibunyikan? Karena nggak semua huruf H itu silent ya. Ada yang jelas dibunyikan, ada yang enggak. Kalau di dalam video ini ada sekitar ada 6, tapi Miss bikinnya jadi 7. Nah, nggak usah khawatir, nggak perlu dihafalin sebenarnya. Yang penting diulangi. Kalau dalam pronunciation practice itu memang practice makes perfect. Latihan, terus berlatih supaya pengucapannya betul. Welcome, Atar. Waalaikumsalam. Now, to know more about these rules, let's watch this video first. Hello, today we're going to learn when the letter H is silent. This lesson is good for beginners to advanced as most students are confused about when to pronounce the letter H. I'm going to show you 60 of the most common words with a silent letter H, 7 spelling tips on when not to say the letter H, a couple of differences between British and American English when it comes to the letter H, and I'll be including all of the... Oops, sorry, kepencet. Hang on. Nanti Miss akan potong-potong dulu ya videonya untuk dijelaskan sedikit-sedikit. Bentar, hang on. What's the matter? Tunggu ya, Miss balik dulu deh. Tunggu ya, kok nggak mau ini? Hang on, sebentar. Kenapa ya? Tunggu dulu.
Okay. Hello, today we're going to learn when the letter H is silent. This lesson is good for beginners on when not to say the letter H. A couple of differences between British and American English when it comes to the letter H, and I'll be including all of the IPA symbols on the screen and in the description below. If you'd like to learn how to say the pronounced letter H, I've made a video for you and the link should be above. So when is the letter H silent? How about these W question words? What, why, where, when, which, Now, ini yang disebut dengan and who. WH question word. After W. Jadi setelah huruf W, H-nya silent. For example, enter, when, which, who. H-nya nggak ada yang bunyi. Di silent H nanti ada silent H. Silent W. Itu ada kata tanya yang W-nya justru nggak bunyi. Contohnya di kata tanya who, siapa, whom, siapa juga untuk objek, whose yang menunjukkan milik. Nah, yang itu justru W-nya yang nggak bunyi. Oke, kita lanjut lagi. One of these words has a pronounced letter H and the rest are silent. Which one is it? That's right. Tadi Who disebutin ya. is the only Who. question word here with a pronounced letter H. It's normally silent after the W, such as words like this: while, whip, whirl, whisker, whisper, Nah, contoh lagi. whistle, Selain tadi WH question words, while ini artinya ketika. Whip itu pecut, memecut, mencambuk, whip. Whirl itu putaran. Ada nama kolam untuk mandi. Kalau di tempat-tempat hotel yang VIP atau di rumah orang super rich, ada namanya whirlpool. Jadi memang kolamnya itu whirl, memutar seperti ada ombaknya. Whisker, do you know what a whisker is? Cats have whiskers. Apa ya? Whiskers? Nanda cewek atau cowok? No. Cats have whiskers. Oh, itu kumis. Kumis kucing, kumis macan ada kumisnya juga ya. Lions juga ada whiskers. Jadi kumis untuk binatang. Kalau manusia kumisnya bahasa Inggrisnya apa? Does anybody know the English for kumis for humans? Mustache. Kumis manusia. Whisper. What is whisper? Kalau ngomong begitu ngapain tuh? Apa ya? Berbisik. Yes. Whistle. Gitu. Oh ini ya? Bersiul. Betul. Whistle juga kata benda peluit. Nah, nanti juga ada contohnya ya. Let's move on with this video. white, wheel. And also in these words, whale, wham, wheat, what's up, Banyak weather, ya. and wine. Sometimes the letter H is silent at the beginning of a word. These are usually French borrowed words like hour and honest. As they start with a vowel sound, Nah, you need tadi to use the dibilang indefinite French article. borrowed words. Jadi kata yang dipinjam, yang diambil dari bahasa Prancis. Kita nyebutnya bahasa serapan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa asing, menyerap bahasa asing, pronunciation-nya mengikuti bahasa asing tadi. Contohnya bahasa asingnya Inggris. Di dalam Prancis. Kalau dalam bahasa Prancis tuh huruf H memang nggak pernah bunyi. Jadi contohnya hour itu jam, H-nya silent. Honest, jujur. Honesty, kejujuran, sama.
H-nya juga silent. Ada pemain bola terkenal orang Prancis namanya, kalian mungkin nyebutnya Thierry Henry. Dia orang Prancis. Enggak. Bacanya gimana? Nggak tahu ya? Ini Nggak seangkatan pernah sama David Beckham. Nah, pemain bola barengan nih. Satu angkatan sama David Beckham. David Beckham pasti kalian tahu ya? Tahu nggak David Beckham? Nggak. Nggak tahu juga. Waduh, berarti nggak senang Nggak. nonton bola nih. Siapa Nggak yang suka pernah. nonton bola? Ronaldo. Oh, nggak pernah. Aduh. Oke. Saya nggak suka nonton bola, Miss. Nggak suka. Anak sekarang nggak suka nonton bola ya. Miss juga sebenarnya nggak suka nonton bola. I don't like football. Miss, Yang aku suka itu orang tua. Oh iya, orang tua. Betul. Tapi padahal di PlayStation suka aja, tapi jarang. jarang. Biasanya PlayStation juga ada tuh gamenya. Tokoh pemain bolanya juga memang pemain bola yang terkenal di masanya, di zamannya. Nah, tadi Miss ingatnya emang anak-anak dulu seangkatan Miss tuh nyebutnya anak pemain bola tadi Thierry Henry. Padahal dia orang Prancis. Sebenarnya pengucapannya Thierry Henry. Henry, H-nya nggak bunyi. Jadi bukan Henry, Henry. Oke, kita lanjut lagi. Anne, it was an honest mistake. I'll see you in an hour. The letter H is often silent after SC, as in After SC. school, schedule, tadi dibilang scheme. The schedule. letter H Kalau orang Inggris bilangnya schedule, orang Amerika bilangnya schedule, jadwal atau timetable sama. Schedule, huruf D-nya bunyinya DJ jadinya ya. Bunyinya bukan D tapi seperti J. Schedule, schedule. Bebas kalian mau yang mana, mau gaya British English schedule atau American English schedule. Dua-duanya betul. is usually silent after C, like in these words. Chemistry, church, echo, After stomach. C, chemistry. Huruf C itu bacanya, pengucapannya bisa seperti C atau S atau K bunyinya seperti huruf K. Kebetulan yang chemistry, CH-nya bunyinya K ya. Sedangkan yang di bawahnya CH, church, bunyinya ch. Nah, echo itu bergaung, bergema. Sama, CH-nya bunyinya K. Stomach, CH-nya bunyinya K juga. Stomach apa ya? Siapa yang tahu? Stomach nanti. Perut. Oh, betul, that's right. Stomach, perut. Technology sama juga. CH-nya bunyinya seperti K. Teknologi kita bilangnya. Technology bahasa Inggrisnya pengucapannya just like that. Technology, mechanic, chaos, ache. Sometimes the H is silent in TH, such as Thailand, time, asthma, commerce, Thames ini and the Thames, as in the river in sungai London. terkenal di London ya. Sometimes silent after the letter R. Rhino, rhyme, rhythm. Silent after G. Ghost, ghetto, gherkin, ghee. The silent GH. High, right, flight, though, although, wait and straight. And we don't always After say the EX. H after EX. Exhilarating, exhausting, exhibition, but we do say it in exhale. The consonant cluster PH is usually pronounced as an F. Phenomenon, photo, elephant. And usually the GH at the end of a word is also pronounced as an F. Tadi ada gajah. Tough, enough. And let's not forget the P in hiccup. British and American English have their differences when it comes to pronouncing the letter H. British cooks like the H in herbs, whereas Americans prefer herbs. Brits drink herbal tea and Americans prefer herbal tea. The letter H in the word vehicle is pronounced with a short vowel I in British English and a long vowel
E in American English. So British English, vehicle, American English, vehicle. So let's review what we've learned about silent H Tadi yang in after English. R, itu kalau dalam video RH, RH tadi ya, consonant clusternya, contohnya rhino tadi. Okay, next, moving on to the next slide. Let's take a look at the common words with the silent H. Nah, ini tadi yang WH question words. Why artinya kenapa? When artinya Kapan? kapan? Good. Where? Di Mana atau kemana? Which itu untuk pilihan pertanyaan. Yang mana? For example, which dress do you like? The red dress or the black one? Baju mana yang kamu suka? Yang hitam atau yang merah? Nah, pilihan ya. Whale bukan ikan ya. Whale is a mammal, mamalia yang di air. Paus, whistle tadi artinya peluit di sini kata benda ya. Okay. Next silent letter H. Tadi yang French borrowed word. 4 kata ini dari bahasa Prancis. Hour artinya jam. Air, nggak ada bunyi i-nya ya. Artinya keturunan. Honor artinya kehormatan. Honest artinya kejujuran. Anchor artinya jangkar. Nah, tapi kalau dalam in broadcasting, in TV stations, an anchor reads news. Biasanya kalau ini aku lagi itu. Yo, mic-nya dimatiin dulu ya. Kalau dalam dunia penyiaran, broadcasting, anchor itu pembawa berita, pembaca berita, gitu ya. Stomach artinya perut. Ada tambahan lagi persamaan kata untuk perut, stomach in English. Kalian boleh bilangnya tummy. Ini kependekan dari stomach sebenarnya. Bahasa imut ya, kalau anak kecil bilang my tummy hurts, perutku sakit, mules. Atau boleh juga bilangnya belly. Contoh, tari perut dari negara-negara Arab. Belly dancer, belly dancing, belly dance. Nah, kalau pusar atau udel sama pakai belly juga. Belly salah. Kancing. Ayo, kancing bahasa Inggrisnya apa? Kancing, what is it? Kancing. Kancing. Button, yes, betul. Belly button artinya pusar atau udel. Nah, kalau udelnya bodong, siapa yang tahu bahasa Inggrisnya? Ada belly-nya nggak sih? Nggak ada belly-nya. Dari bahasa Inggris, keluar atau di luar. Out, betul. Out, tambahin. Outie. Kelebihan T-nya. Outie. Dari out kan keluar. Oh, udelnya keluar, nongol. Kalau pusar yang masuk ke dalam, yang normal ya, nggak berjendol. Dari bahasa Inggrisnya di dalam, ke dalam. Inside. In aja yang pendek. In tambahin ini. Pusarnya masuk ke dalam ya. Oke, kalau di Indonesia pusar bodong biasanya masih bayi, suka dikasih duit logam, ditempelin supaya masuk ke dalam. Ternyata nggak bisa, tetap aja bodong ya. Cuma kepercayaan aja. Alright, next slide. Kita lanjut lagi. Masih banyak contohnya. Lah sakit bayinya. Iya, itu jadi kebiasaan orang-orang zaman dulu ya, zaman nenek Miss juga zaman dulu seperti itu. Kebetulan anak-anaknya orang tua Miss tuh udelnya nggak ada yang bodong ya. Masuk semua. Oke, sekarang tadi yang after GH, ghost. Ghost artinya hantu. Ghetto atau ghetto. Bacanya kalau orang Inggris T-nya jelas. Ghetto kalau orang Amerika
yang di tengah nih bunyinya seperti D cepat. This is called the flap T sound in American English pronunciation. Ghetto means daerah kumuh. Nah, daerah kumuh tuh yang dimaksud kumuh itu penghuninya padat di lingkungan tadi, daerah tadi. Udah gitu, karena padat dan kebanyakan orang-orangnya kurang mampu, orang miskin, rumahnya jelek, kumuh. Nah, makanya dibilang kumuh. Gitu ya. Di luar negeri, apalagi di Amerika juga banyak, nggak cuma di negara-negara berkembang seperti Indonesia, negara maju juga banyak daerah kumuhnya. Next, rhyme. Rhyme artinya rima, berima. Contoh, contoh, kayak kalau kalian di pelajaran bahasa Indonesia nih, kelas 3 atau kelas 4, kalau nggak salah udah diajarin sajak. Nah, bait. Kalau sajak kan terdiri dari beberapa bait, ada yang 4 bait nih ya. Jadi bait pertama dengan bait ketiga itu Bait itu buat puisi. puisi sama sajak, betul, sama. Jadi kalau bait pertama dengan bait ketiga bunyi akhirnya sama. Apakah A, apakah I, apakah U, contohnya. 1 sama ketiga bunyinya harus sama. Bait kedua dengan keempat juga bunyi akhirannya sama. Nah, itu yang dibilang rhyme. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya cerita-cerita atau lagu untuk anak-anak TK. Namanya nursery rhyme. Lagunya tuh atau ceritanya biasanya sama tuh. Baris pertama kalau bunyi akhirannya A, berarti baris ketiga bunyi akhirannya A. Baris kedua, kalau bunyi akhirannya I, berarti baris keempat bunyinya juga I akhirannya. Itu disebut dengan rhyme atau rima. Next, rhino. Rhino Terus ini artinya kenapa orangnya, Miss? mana orangnya? Oh, ini tadi. Exhausted. Capek. Bukan Miss yang rima. Oh, rima. Oh, ini tokoh karakter. Karakter rhyme, nursery rhyme yang Humpty Dumpty. Siapa yang pernah baca buku cerita anak-anak? Humpty Dumpty. Nah, tuh. Dumpty. Bunyi belakangnya sama nih. T, 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 rhyme namanya. Dumpty sat on the wall itu. Yes, betul. Humpty Dumpty sat on the wall. Telur. Telur, betul. Oh, Ini yang telur pecah, Miss. telurnya pecah, jangan duduk di atas tembok. Tembok. Oh, jatuh jadi pecah. Itu rhyme namanya. Berima. Masih aja diulangin. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Exhausted artinya lelah atau capek. Huruf X-nya bunyinya seperti G. Exhausted. Exhibition. Exhibition artinya pameran. Exhibition. Exhibition hall, aula pameran. Nah, sebentar, tadi kita belum latihan baca yang pertama dulu tadi ya. Nah, dari ini dulu tadi kelewatan kita. Ya, repeat after me. Why? Why? All together. When? When? Good. Where? Where? Yes. Which? Which? Good job. Well. Where? Whistle. Whistle. Yes. Ini ada 2 nih silent lettersnya. Do you know which one? Whistle. L. Yang mana aja? L. Masa L? Yes, T. Justru T-nya. Whistle. T-nya nggak bunyi. Sama juga dengan kata yang ini nih. T-nya juga silent. Castle. Which? Oh, which ada ininya, homophones-nya. Which yang mana dengan which penyihir. Bunyinya sama. Which. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, hour. Hour. Yes, bacanya sama dengan milik kami. Our homophones. Air. Yes, nggak ada bunyi I-nya ya. Next word, honor. Honor. Well done. Honest. Honor. Good. Anchor. Stomach. Yes, that's it. Bacanya bukan stomach atau stomach. Stomach. Jadi huruf O-nya bunyinya A. M-nya. Yes, kita lanjut lagi. Stomach.
Yes, stomach. Good. I berarti ya? Mirip dengan I, tapi I-nya pendek ya. Goes. Goes. Yes, goes. Ada bunyi O-U-nya. Huruf O bunyinya O. Goes. Next word, ghetto. Ghetto. Yes, rhyme. Right. Yes, good. Rhino. Rhino. Exhausted. Exhausted. Yes, good job. Exhibition. Exhibition. Good. Ini ada lambang koma kecil di atasnya. Ini berarti penekanannya, stressingnya ada di awal suku kata awal atau suku kata kedua, suku kata ketiga. Kalau dalam bahasa Inggris ada suku kata, kalau bahasa Inggrisnya syllable, yang ditekan. Maksud yang ditekan tuh bacanya agak dipanjangin sedikit. Kemudian intonasinya lebih naik sedikit. Ghetto. Ghetto. Rhino. Rhino. Jadi di awal kalau ada tanda seperti ini, kalian kalau baca di kamus ya, oh berarti ini bacanya intonasinya lebih tinggi. Exhausted. Exhausted. Exhibition. Exhibition. Naik ya intonasinya. Right. Exception. Tadi di video udah disebutin exceptionnya, pengecualiannya di kata ini. Kalau British English, mereka haknya bunyi, nggak silent nih. Mereka nggak termasuk, kata ini nggak termasuk silent H. Herb. Herb. Tapi kalau orang Amerika, ini silent. Herb. Herb. So for example, if the Americans read this sentence, they will say, chop the herbs very finely. While the British will say it as, chop the herbs very finely. The herbs, jadi haknya jelas kalau orang Inggris. Herbs itu apa? Rempah-rempah. Rempah-rempah daun biasanya ya. Contoh, cloves, cengkeh, cloves. Daun serai, lemongrass, daun jeruk, kaffir lime leaf, daun jeruk purut ya. Kaffir lime leaf, daun jeruk purut. Termasuk bay leaf, kalau rempah-rempah Eropa ya, luar negeri, atau thyme, atau rosemary, itu termasuk herb. Oke, kita lanjut lagi. Langsung latihan. Sentence number 1. Jangan aku nih. Aiza, mau? Aiza duluan ya. I don't know why she isn't here. Yes, that's it. Very good. I don't know why she isn't here. I don't know. Don't-nya cepat bacanya. I don't know. Jadi bacanya seperti nama pelawak terkenal. Dono, Kasino, Indro. Dono, Kasino, DKI ya pelawak. Saya nggak tahu itu. Warkop DKI. Nggak tahu. Om Indro, ada filmnya. Warkop DKI. Nggak tahu. Aku tahu. Nah, bacanya don't know, bacanya seperti nama orang Indonesia, dono. 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 Yang ini ya. Nah, I don't know why she isn't here. I don't know why she isn't here. Oke, kita lanjut lagi. Next sentence is for Dindi. Miss nggak sama arti. Oh iya, lupa bener. Artinya dulu, Faiza. Aku tidak tahu kenapa dia tidak ada di sini. Yes, menghilang. Mungkin pakai itu ya, jubah menghilang kayak di film Harry Potter. Doraemon. Oh, Doraemon. Oh iya, Jubah tak ada juga. terlihat. Betul, betul. Wow, good. Masih ingat filmnya. Nindi, your turn. I could run 5 miles when I was young. Oh, when I was, betul, di sini disambung. When I. Ini bacanya miles. Sekali lagi coba. Miles. One more time. I could run 5 miles when I was young. Excellent work. Artinya, saya bisa berlari 5 mil mil ketika saya muda.
ketika Masih saya muda. masih muda. Berarti sekarang masih sanggup nggak lari 5 mil? Masih bisa nggak lari 5 mil? Udah Kayaknya kecapean. sih Yes, udah nggak sanggup Kakeknya karena masih sudah lari. tua. When I was young, saat saya masih muda. Sekarang dia udah tua. Berarti udah nggak sanggup. Udah napasnya ngos-ngosan kalau lari 5 Tapi mil. ini kakeknya lari. Oh, lari. Tapi udah nggak bisa sejauh 5 mil. Hamil itu seberapa? Mil, nanti kalian cari satuan jarak ya. Kan kalau Mil itu meter, Miss. oh lebih di atasnya lagi. Kalau kita berlaku Kilometer. lain lagi. Kalau kita berlaku satuan Jaraknya jaraknya kilometer. Miss. No, bukan milimeter, lain lagi. Lain lagi ya. Jadi kalau kita Milimeter berlakunya buat kilometer, hektometer, meter, dekameter, yang itu ya. Nah, kalau Dekameter, miles ini meter, dipakai dekameter. sama negara Amerika. Satuan jarak. Hanya orang Amerika ya, benua Amerika. Termasuk juga Kanada, kalau nggak salah juga ikut. Oh enggak, Kanada ikut Inggris deh, ikut satuan. Kalau yang tadi kilometer, itu disebutnya metrik ya. Satuan metrik yang berlaku di seluruh negara kecuali Amerika. Jadi Amerika nggak mengenal jarak kilometer, mereka mengenalnya miles. Tapi nggak sama ya, miles dengan kilometer beda ininya. Nanti kalian browsing sendiri di Google, umpama 1 mile berapa kilometer. Nah nanti ketahuan tuh. Alright, next. Sekarang gilirannya Zikra. Where do you go to school? Zikra, where are you? Enggak kedengeran. Where do you go to school? Ya, Zikra. you go to school? Yes, betul intonasinya. Falling intonation. Where do you go to school? Kalau bahasa Indonesia kamu ke sekolah? bersekolah. Jadi kalau kita kalau dalam bahasa Indonesianya ditanya, kamu sekolah di mana? Nanyanya nanyanya seperti ini ya. Where do you go to school? Jawabnya I go to, sebutin nama sekolahnya. I go to umpama SDN 25. I go to sebutin sekolah dasar Islam ini itu. Nah, jadi nyebutinnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Next sentence is for Shadza. I had a wall whale. of a time on holiday. Aha, yang ini bacanya holiday. Holiday. That's it. Kalau holiday itu artinya hari keagamaan. Holy artinya sakral, day hari, berarti hari perayaan keagamaan ya. Kalau holiday artinya sama dengan vacation. The Americans say it as vacation, while the British say the same word as holiday. Untuk arti yang sama, liburan. Orang Inggris bilangnya holiday, bacanya ya. Holiday, kalau orang Amerika bilangnya vacation. I had a whale of a time on holiday. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari, penutur asli bahasa Inggris sih ngomongnya kan cepat. Nih off-nya kadang-kadang hilang. Karena saking cepatnya. I had a whale of a time. I had a whale of time. Nah, off-nya suka nggak kedengeran. Had atau have a whale of a time. Ini artinya have a good time. Atau enjoy yourself very much. Jadi menikmati. Saya bersenang-senang saat liburan. Saya menikmati saat liburan. Jadi menikmati banget-banget ya. Oke, ini idioms namanya, Miss lupa kasih tahu. Idiom itu kalimat pengandaian. Pengandaian, kalimat kiasan. Jadi kalau ngartiinnya bukan arti kata per kata, pakai arti kiasan, bukan arti sesungguhnya. Have a whale, mempunyai seekor paus of a time, pada suatu waktu. Aneh artinya. Ngartiinnya tadi ya, have a good time artinya. Great, sekarang kita lanjut lagi. After Shadza. Gilirannya, bentar. Siapa sekarang? Number 5, Hafiza.
Ya, Hafiza. Ya, Miss. Read the sentence please. Bentar, mana kalimatnya nggak keluar. Nah, ya. Yuk, silakan. The referee The referee blew his whistle to end the match. Yes, excellent work. Blue, bunyinya sama dengan color blue. The referee, what is referee? Apa ya referee? Ini referee nih. Kalau dalam pertandingan referee itu artinya wasit. Jadi artinya gimana nih Hafiza? Wasit. Wasit meniup-liup saat akhir Meniup pertandingan. peluit Meniup peluit saat akhir pertandingan. untuk mengakhiri pertandingan. The referee, bacanya bukan referee, tapi referee. Jadi huruf E yang di tengah nih hilang. Sama dengan kalian pengucapan evening, bukan evening, tapi evening. Huruf E yang di tengah hilang. Oke, very good. Kita lanjut lagi. After Hafiza, Humam. I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Good. Sekarang tinggal nyambung aja. Woke up jadi woke up. An hour jadi an hour. Haknya silent ya. Didn't go off jadi go off. Seperti nambahin bunyi W di sini. Ya, sekali lagi. One more time. I woke up. I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Yes, that's it. Well done. Kita belajar menyambung-nyambung. Jadi bacanya nggak sepotong-sepotong kayak robot. Supaya kedengarannya natural, alami, just like the native English speakers. Because that's how they say it. When they speak, they like to connect the word when speaking. Jadi bunyi akhiran. Kata yang pertama nyambung dengan bunyi awalan kata berikutnya. Seperti woke up. E-nya silent ya, nggak bunyi. Berarti ini diakhiri dengan bunyi huruf K. Woke disambung ke bunyi huruf U. U-nya bunyinya A. Woke up. An hour. Karena ini silent, jadi diawali dengan huruf hidup A. An hour. Go off. Khusus nih. Walaupun off itu artinya mati, tapi bukan artinya alarm clock-nya mati. Justru alarm clock-nya berdering atau berbunyi. Kita nyebutnya jam beker ya. Jam bekernya berbunyi, go off. Termasuk juga dengan bom. Kalau bom meledak bilangnya go off. Off di sini artinya bukan mati, kebalikan ya. Go off. The bomb didn't go off. Bomnya tidak meledak. Oh, itu bukan mati maksud. Itu dia tadi. Alhamdulillah nggak meledak. Alhamdulillah nggak meledak. Ya itu tadi Atar. Off memang artinya mati, tapi khusus pemilihan kata. Untuk alarm, jam alarm ya, sama bom, kalau artinya berdering, kita bilangnya go off. Jam alarmnya berdering, go off. Kalau bomnya meledak, go off juga. Ya, emang begitu, aneh tuh. Bahasa Inggris. Padahal off artinya mati, tapi di sini artinya kebalikannya. Sama aja nih kayak sayuran. Eggplant. Sebenarnya eggplant bukan sayuran nih, buah sebenarnya. Karena di dalamnya ada biji ya. Ciri-ciri buah, di dalamnya itu ada bijinya. Termasuk cabai. Cabai itu bukan sayur sebenarnya. Buah dia. Tomat juga sebenarnya buah, bukannya sayur. Si tomat itu buah. Kenapa tomat buah sebenarnya? Tapi kebanyakan kita kan menggunakannya dalam masakan, makanya dianggapnya sayur. Padahal buah tomat juga bisa di jus ya. Jus tomat buah sebenarnya. Cabai, eggplant. Nah, eggplant apa ya? Eggplant? Yang warnanya ungu? Terong. Terong. Kita bilangnya terong itu sayur. Kalian coba nanti kalau beli terong, dibelah. Kakak bilangnya eggplant kalau bentuknya nggak kayak telur. Nah, itu dia. Miss yang baru mau bilang ini. Aneh, sama kayak go off. Off mati, tapi go off artinya justru nyala, berdering, atau meledak. Sama dengan eggplant.
egg telur, plant tanaman, tanaman telur, bukan terong. Beda artinya ya. Emang aneh nih bahasa Inggris nih. Alright, kita lanjut lagi. After Humam, Zudi. Habis ini siapa, Mi? Is an honor. Haknya silent. Is an honor to meet you. Yes, another disambung tadi. Kalau kalian berkenalan baru pertama kali ya, when you meet someone for the first time, after introducing yourself, umpama pertama greetings dulu. Good morning, good evening, good afternoon, atau hi, atau hello. That's called greetings, itu disebutnya sapaan. Kemudian say your name, menyebutkan nama kalian. Kemudian kalian bilangnya yang ini. It's an honor to meet you. Nah, T ketemu Y, bunyinya jadi CH. Meet you. Nggak salah sih bilang meet you. Tapi supaya tadi tuh, to sound like a native English speaker, kita nyontoh aja. Karena penutur asli bahasa Inggrisnya bilangnya seperti itu. Nah, kalau yang ini sangat formal. Contoh kalau kalian bertemu orang penting, ketemu Pak Camat, orang penting tuh, ketemu Pak Wali Kota, Pak Gubernur. It's an honor to meet you, Mr. Governor. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu, Pak Gubernur. Nah, ini untuk yang formal situations. Kalau yang biasa sehari-hari yang casual, bilangnya cukup nice to meet you, great to meet you, good to meet you. Nah, yang itu ya. Oke, lanjut lagi. Raise your hand. Udah semua nih. Mi, saya belum, Mi. Atar belum? Oh iya, Atar dulu. Wah, Atar number 8 ketinggalan. Ya, Atar. To be honest. To be honest, I didn't Gak apa-apa, Mi, saya angkat tangan duluan. Yes, boleh. the movie. Oke, one more time. Nggak yakin nih bacanya. To be honest. To be honest, I didn't like the movie. Great job. Didn't-nya keren nih. Miss juga bilangnya seperti itu. Didn't. I didn't like the movie. Boleh juga bilangnya didn't. I didn't like the movie. To be honest artinya sebenarnya, sejujurnya. Nah, honest artinya jujur, kejujuran. Sebenarnya, lanjutin lagi Atar. Sebenarnya saya tidak suka movie-nya. Movie apa movie? Film. Saya nggak suka filmnya. Jadi di dalam bioskop tidur bukannya nonton. Karena filmnya mungkin membosankan, rugi. Kalau pergi ke bioskop filmnya nggak ditonton malah ketiduran. Bayarnya. Padahal udah bayar, rugi makanya. Jadi disiapin kalau mau nonton ke bioskop jangan ngantuk. Diusahakan sebelumnya tidur. Nah, enaknya makanya kalau nonton bioskop itu jangan terlalu malam ya. Sore-sore enak sore-sore. Ya, itu sore-sore. Kan katanya sejujurnya, tapi ini kenapa di mukanya nggak ada yang kayak bosen? Kan di belakang setelah nonton. Malu dia ngomong sama temennya. Kalau sebenarnya dia nggak suka filmnya udah selesai nonton. Jadi pas lagi nonton pura-pura dia. Pura-pura menikmati filmnya. Next sentence. Faiza. My cousin. My cousin Daniel is the only heir to my uncle for S-nya kedengeran. Uncle's fortune. 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 Jadi huruf T-nya bunyinya CH. One more time. My cousin Daniel is the only heir to my uncle's fortune. Yes, excellent work. That's it. Daniel bacanya, kalau orang Indonesia bilangnya Daniel. Kalau bahasa Inggris Daniel is the only. Daniel. The bunyinya the. Kalau kata berikutnya diawali dengan bunyi A, I, U, E, O. The only heir to my uncle's fortune. Sepupuku namanya Daniel adalah satu-satunya keturunan. Keturunan dari siapa? Pamannya. Supaya bisa mewarisi. Fortune artinya kekayaan. Kekayaan pamanku. Berarti nggak ikhlas dong. Oh enggak, memang
Kalau namanya warisan, yang berhak kan keturunannya, keturunan langsung ya. Apa kalau dalam Islam ya yang masuk nasabnya si ahli warisnya siapa aja. Kalau anak angkat nggak masuk ya, nggak masuk dalam warisan, walaupun dirawat dari bayi. Yang berhak yang satu darah, satu garis. Nah, kalau di luar negeri enggak. Kalau budaya barat, anak angkat berhak dapat warisan selama ditulis dalam surat warisan. Nah, surat wasiat, sorry. Ada surat wasiat, kebiasaan orang barat itu selalu kalau warisan ditulis dalam surat wasiat. Kalau dalam ajaran Islam, enggak perlu tulis surat wasiat, sudah tahu siapa aja ahli warisnya, gitu ya. Kecuali kalau ada yang dihibahkan, perlu ditulis dalam surat wasiat. Oke, kita lanjut lagi. Atar. Sentence number 10. The captain. Captain of the ship ordered his men to lower the anchor. Yes, awesome word. That's right. The captain di sini artinya nahkoda. Nahkoda kapal. The captain of the ship ordered his men. Men di sini bentuk jamak ya, berarti banyak. Anak buah kapal disebutnya. To lower the anchor. Lower itu menurunkan jangkar, berarti mereka kapalnya berhenti. Diturunin jangkarnya, berlabuh namanya. Very good. Who wants to read this sentence? Siapa yang mau baca kalimat ini? Boleh 2 kali nggak nih? Oh, nanti gantian dulu yang lain. Oke, Humam, go ahead. You shouldn't go to school on empty stomach. Yes, great job, shouldn't. Betul, tadi sama tuh dengan didn't, shouldn't boleh, atau shouldn't juga boleh. You shouldn't go to school on empty stomach. Kamu should artinya sama dengan have to. Karena bentuknya negatif, berarti artinya juga negatif. Jangan pergi ke sekolah dengan perut kosong. Maksudnya sarapan dulu. Because breakfast is the first meal of the day. Supaya kalian fokus di sekolah. Kalau nggak sarapan, baru pelajaran Kalau pertama puasa, atau pelajaran kedua udah kerucuk-kerucuk perutnya. Udah kelaparan. Selalu sarapan ya dari rumah ya. Kecuali yang homeschooling, sarapannya mah santai, nggak diburu-buru. Oke, sekarang Miss tunjuk anak cewek nih, Nindi. Have you ever seen a ghost? Aha, Hantunya bacanya O-nya. ngilang. Iya. O-nya bacanya O-U. Ghost. One more time. Hantunya hilang. Sekali lagi, Nindi, have you? Have you ever seen a ghost? That's it. Betul. Miss tanya sekarang sama Nindi. Have you ever seen a ghost before? Pernah lihat hantu nggak, Nindi? Tanya ke yang lain, Miss. Enggak sih, enggak pernah. Nggak pernah. Berarti jawabnya gimana? Yes, no question. No. No, I have not. Yes. No, I have not. No, I haven't. No, never. Boleh juga disingkat. No, never. Jangan ya. Jangan berharap melihat hantu. Hantu sebenarnya bukan hantu gentayangan. Bukan dari arwah orang meninggal ya. Nggak ada tuh. Roh atau arwah orang meninggal sudah diambil. Nggak ada yang gentayangan di dunia. Yang ada hanya jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Itu jinnya berarti jin kafir, bukan jin muslim. Jin kafir memang gunanya, sukanya memang mengganggu manusia. Oke. Kalau yang muslim, tapi Kayak ini tuh hantunya beneran ngilang, Miss. Iya memang. Kalau yang muslim sama ya, kayak malaikat memang mereka hidupnya untuk beribadah tugasnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang mau? Oh, Miss tunjuk Hafiza nih. Hafiza. Ya, Miss. Ya, read the Orang sentence, miskin, please. Miss. Betul. They live in one of New York's poorest ghettos. Yes, great job. Nah, live diakhiri dengan D. Jadi kita sambung dengan kata berikutnya. Awalannya bunyi I. Lived in. They lived in one of New York's poorest ghettos. Poor-nya betul bacanya. Poor seperti menuang ya. Poorest paling miskin. Jadi daerah kumuh yang paling miskin. Mereka hidup di salah satu daerah
kumuh paling miskin di New York. Oh, New York banyak ya. Termasuk daerah Brooklyn. Brooklyn itu juga sebenarnya daerah padat ya. Banyak tempat daerah kumuhnya. Kalau daerah kumuh di Amerika kebanyakan banyak pengedar narkobanya, banyak tingkat kriminalnya tinggi. Nah, seperti itu ciri-cirinya daerah kumuh. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang anak cowok, Miss tunjuk Zikra. Zikra, read the sentence, please. I'm too. Mana Zikra? I'm too Exhausted. exhausted to take the dog for a walk. Yes, walk-nya L-nya silent. Lupa nih silent L. Ini bunyinya AU-nya bunyinya O. Exhausted. Walk, walk, Ya, sekali lagi Zikra. One more time. walk, 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 walk. Walk, walk, walk. Sekali lagi Zikra. I'm too exhausted. I'm too exhausted to take Hang on sebentar. Bacanya exhausted to take the dog for a walk. Yes, I'm too exhausted to take the dog for a walk. For a walk, disambung semua nih. Saya terlalu capek untuk membawa anjing jalan-jalan. Memang anjing setiap hari harus dibawa keluar jalan-jalan. Mereka seringnya kan lari-larian, itu sebagai bentuk olahraga. Beda dengan kucing. Kalau kucing nggak seneng diajak jalan-jalan, dituntun gitu. Nggak mau kalau kucing, beda dengan anjing. Nah, di luar negeri ada pekerjaan yang ngajak jalan-jalan anjing. Namanya dog walker. Jadi berhubungan. Profesi yang berhubungan dengan anjing. Ada yang disebut dog walker. Tugasnya memang ngajak jalan-jalan anjing. Keliling kampung. Atau dibawa ke taman khusus untuk anjing. Namanya dog park. Ada juga dog sitter. Nah, ini yang menjaga. Kalau tuannya lagi pergi keluar kota, disewa deh dog sitter untuk ngurusin binatang anjingnya, kasih makan, ngurusin bersihin pupnya, ngajak jalan juga termasuk. Ada lagi namanya dog whisperer. Salah. Kurang satu. Nah, bukan whisper itu berbisik-bisik. Bukan ngebisikin anjing. Jadi ini sebenarnya pelatih anjing. Dia yang tahu nih kebiasaan anjing. Oh, kalau anjingnya buntutnya ke bawah, lagi takut nih dia. Kalau buntutnya wiggle, bergoyang-goyang berarti lagi happy. Kalau kupingnya turun ke bawah, nah itu yang disebutnya dog whisperer. Yang tahu kebiasaan anjing. Nanti dikasih tahu ke tuannya anjingnya kenapa nih begini. Atau anjingnya kalau ketemu anjing lain galak ngajak ribut aja. Nah, ada tuh terkenal di Amerika dog whisperer-nya namanya siapa namanya? Miss lupa dia, ada orang Itali. Itu terkenal dia. Dia punya acara khusus di TV namanya Dog Whisperer. Lupa namanya Miss. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Miss tunjuk anak cewek. Shaza. Rhinos. Shaza. Rhinos have small brains for mammal of their size. Ada bunyi S-nya harus jelas. Mammals. Sekali lagi. Rhinos have small brains for mammals of their size. Yes, ternyata ya badak yang segede gitu otaknya kecil. Jadi nggak ada tuh badak pinter ya. Beda dengan gajah. Gajah itu binatang yang pintar. Ingatannya tajam. Nah, mungkin otaknya besar sesuai dengan badannya ya. Jadi nggak seimbang, badannya gede, otaknya kecil. Rhinos have small brains for mammals of their size. Oke, berikutnya Miss tunjuk Zudi. Nah, ini yang dibilang rima. Ya, Zudi. Blue and blue. Rhyme. Sekali lagi, one more time. Blue and blue rhyme. That's it. Bunyinya blue, bunyinya flu, bunyinya juga Very good. Ini disebut rima tadi ya. Bunyi akhirannya sama. Yuk kita main games. Kita sama-sama main games yang ini.
Kalau nggak mau gimana? Bareng kita jawabnya bareng-bareng ya. Enggak satu-satu, kita jawabnya bareng-bareng. Semua tadi. Oke, gedein dulu. Jadi nanti kalian kelompokin mana yang silent W, berarti W-nya bunyi. Mana yang silent H, karena semuanya ada W, H, ada H-nya aja. Oke, kita mulai dari when. When, is it silent W or silent H? When? Silent H, that's right. Where, silent W or silent H? H, betul. Sekarang wrong. Silent W. W, jelas. Race. Silent. W. That's right. Hour. Silent H. Honest. Silent H. Whose. Silent W. Silent W. Betul. Whale. Silent H. Silent H. Good job. Wrap. Silent W. Silent W. Membungkus. Right. Silent W. Silent W. Why? Silent H. Betul. Wheel. Silent H. Silent H. Wheel artinya roda. Wheat. Silent H. Gandum. White. Silent H. Who. Silent W. Wah, betul semua ini sih. Yes. Awesome work. Udah pinter bedain sekarang. Jadi tanpa harus menghafal aturannya tadi, kalian ucapin aja. Kalau kedengeran, nggak ada W-nya berarti silent W. Kalau nggak ada bunyi H-nya berarti silent H. Caranya, tapi taunya gimana kan? Aku belum pernah tahu nih. Nah, contoh ya, kalian baru lihat nih kosakata yang tadi. Belum pernah dengar berarti. Nah, selalu Miss sarankan consult with your dictionary. Selalu cek di dictionary. Nggak punya dictionary buku, lebih asik malah. Nggak repot-repot buka halamannya. Pakai yang digital atau yang online. Tinggal langsung diklik. Atau pakai Google. Google pronunciation. Nah, ketik aja di Google. Tapi ada belakangnya ditambahin ya. Pronunciation. Nanti tinggal diklik. Mau yang gaya American English atau British English. Ada pilihannya. Now, sampai sini. Siapa yang mau bertanya dulu? Before I end this class. Do you have any questions? Masih bingung tentang silent silent W, silent H? Nggak ada. Masya Allah, gampang ya. Jangan lupa kalau setelah kelas kita latihan pronunciation, diulang lagi di rumah, dilatih, depan cermin. Kalau kalian lagi ngaca nih, sambil direkam. Bacanya tadi Miss nyontohinnya begini, coba diikutin. Masih belum benar, ulang lagi sampai betul. Sekalian kalian perhatikan, gerak mulut, posisi gigi dan lidah itu sangat penting. Dalam pronunciation, supaya apa? Artikulasinya jelas. Waalaikumsalam. Oh, tadi terputus ya, Faiza? Tiba-tiba baterainya habis ternyata. Oh, lupa di charge. Nah, tadi supaya artikulasinya supaya pendengar kita nggak salah nangkep. Nah, apalagi kalau ujian ya, hati-hati nih. Kalau ujian lisan, usahakan artikulasinya jelas. Mulutnya kalau monyong ya monyong. Kalau mingkem ya mingkem, rapet gitu ya. Kalau salah dengar nanti pengujinya yang ambil nilai bisa berkurang nanti nilai kalian. Apalagi kalau ujiannya ujian bahasa Inggris TOEFL atau IELTS. Nah, hati-hati itu karena pengujinya beda. Kalau di kebanyakan ya kayak IELTS itu banyak pengujinya yang memang orang asing. Gitu. Oke. Since you don't have any questions, then that's it for today's lesson. Thank you so much everyone for joining my class. I'll see you guys again on Saturday, same time, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi not same time ya, at 4. On Saturday at 4, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Enjoy your Sunday. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.